Beri tepuk tangan kepada Bapak Robinan yang akan mudik ke kota Purworejo. Goes Mudik 2025. Travel bike, with travel bike. Ke Jogja, Bos. Ini ke Jogja, siap. Ke Jogja kita. Total berapa? Angkringan. Total 79 terdaftar. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Ada yang belakangan. Tentunya dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kita berharap semua senantiasa mendapat lindungan dan bimbingan dari Subhanahu wa taala dan pergi dengan keadaan sehat walafiat, dan kita semua kembali dalam keadaan sehat walafiat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Goes Mudik 2025 dengan resmi saya lepas. 4 pilar itu harus bersatu, pemerintah, ada masyarakat, ada media, dan pelaku usaha. Demikian dari saya, dari kami semua. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih disampaikan. Sambutan selanjutnya adalah sambutan dari Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Kepada yang terhormat Bapak Saripudin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Dari pagi saya belum makan. Sama. Belum minum ya? Sama kira-kira? Sama. Tapi semangatnya menyambut Ramadan, melaksanakan Ramadan yang sudah 27 hari ini, insya Allah bisa kita tuntaskan. Yang sudah kita laksanakan, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, teman-teman dari Dishub, Pak Sekdis, lengkap ini pada para kepala bidang, para kepala UP, dan juga ada yang di belakang tuh gabung dengan kita ini. Tentunya kembali saya mengajak Bapak nantiasa menjadikan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita semua orang yang berbahagia sampai sore ini masih diberikan nikmat sehat walafiat dan juga nikmat kesempatan, sehingga atas ridhonya, izinnya kita bisa bersilaturahim. Jujur saya juga acara ini bisa kaget, bisa juga nggak percaya gitu tadinya kan. Ketika tadi saya pertama saya mendapat aman dari Pak Kadis dengan acara yang bersamaan, beliau amanahkan saya untuk memimpin acara ini gitu kan. Lalu saya bilang ini goes mudik gitu kan. Goes mudik, maksudnya mudik goes gitu kan. Saya bilang nanti ke Jawa Tengah, Jawa Barat Pak. Kalau Jawa Baratnya Bekasi itu dekat, saya bilang kan, 20 kilo ya kan. Oh, kalau jatuh Jati Asih rumahnya Rudi kan. Jawa Barat juga kan, Ciputat gitu kan, Tangsel gitu kan. Tapi enggak Pak, tadi ada yang ke Jawa Tengah sampai ke Surabaya gitu kan, arah sana. Oh saya bilang ini luar biasa gitu kan. Ketika ada satu itikat iger ya, di saat kemauan kita yang kuat, insya Allah Allah akan memberikan jalan dan kekuatan untuk kita semua. Tepuk tangan buat semua dong tentunya kan. Jadi Bapak Ibu, yang bisa kita ambil hikmahnya apa gitu kan? Bahwa momen tentunya ada 3 bulan yang memang Allah berikan secara khusus, yang penuh rahmat dan keberkahan. Kita sebagai umat Muslim menyambut itu dengan rasa kegembiraan. Ketika di satu waktu tertentu segmennya kita mencapai puncak kemenangan itu Idul Fitri gitu kan. Tentunya ada sebuah tradisi di kita yang namanya mudik. Bahkan tadi dijelaskan dulu ini terjadi ketika di zaman Kerajaan Mataram. Zaman Kerajaan Mataram sampai dengan Mataram yang Muslim. Nah ketika itu Mataram sampai dengan ke mancanegara, kekuasaannya menyebar sehingga panglima-panglima perang yang ditugaskan menang di sana itu satu saat dia ingin kembali ke Jawa Tengah, ke Jogja. Jadi kalau Raja Mataram itu wujudnya Sultan Hamengkubuwono. Raja Mataram sampai terus sekarang itu Hamengkubuwono ke-10 gitu kan Pak. Jadi si panglima ini kepengen kembali
bertemu dengan raja sekaligus dengan sanak keluarga. Itu mulai dari situ sampai sekarang masih berlangsung, sehingga mereka minta izin untuk pulang dulu ke Jawa dan nanti kembali bertugas ke negara-negara misalnya mungkin di Vietnam yang bukan di Thailand. Itu semua mereka sudah dapat kekuasaan. Sama dengan mungkin kalau dulu Rasulullah gitu kan, ketika Umar bin Khattab, mereka bisa menguasai itu yang namanya Persia dengan Romawi. Dia sudah bilang nanti negeri putih dengan negeri merah kita akan kuasai. Ternyata benar kenyataannya dikuasai ketika Umar bin Khattab. Nah, ketika pasukan itu dikirim, mereka juga dikasih sistem. Kalau kita tuh sekarang pasukan Garuda ya. Jadi 6 bulan atau 1 tahun pasukan itu harus diganti. Karena mungkin kejenuhan, nggak pernah ketemu keluarga segala macam. Ini terpikir ketika Sayyidina Umar sedang sidak, dia itu kerjanya nggak pernah di rumah. Bahkan dia pun seorang raja, presiden yang nggak punya kantor. Sepengetahuan saya, jadi kantor itu di pasar, nongkrong di mana-mana. Tiap malam dia datang, sampai ketemu sholat tahajud sampai subuh, dia hanya keliling ke rumah warganya. Satu saat dia mendengar sebuah isak tangis dari sebuah gubuk gitu kan, dan puan-puan nangis sambil berdoa, didengarkan di depan pintu. Ternyata doanya, ya Allah lindungi suamiku yang sedang bertugas perang. Dia kangen dengan suaminya karena sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun belum kembali juga. Tetapi dengar kabar suami itu masih hidup, seperti itu kan. Lalu Umar ambil keputusan. Nah, ketika itu Umar kembali, dipanggil panglima, lakukan sistem shifting. 6 bulan atau setahun sekali pasukan tarik, diganti dengan pasukan yang baru. Nah, kita kan sama tuh, ketika kita kirim ke UN, ke PBB, kita paling sekarang dulu setahun jadi 6 bulan pasukan Garuda kita. Banyak hal-hal lain yang dia perbuat. Ketika itu dia merancang, orang yang merancang, kalau dulu KPK itu, sekarang dulu sudah ada KPK sebenarnya. Dia membuat sistem perhitungan laporan kekayaan pejabat negaranya. Lalu rumah zakat, Baitul Mal, beliau juga yang menciptakan itu. Dibuat sebuah rumah zakat oleh Sayyidina Umar. Dan terakhir yang paling kecil tapi itu punya peran yang penting, bagaimana administrasi pemerintahan itu dibuat. Ketika surat datang dari kerajaan lain, beliau minta dicatat. Ketika dia mengirim surat, beliau minta dicatat juga. Itulah seorang sahabat Rasul yang mungkin mendapat gelar beda dengan yang lain. Beliau gelarnya Amirul Mukminin, seperti itu kan. Karena memang ketegasannya dikasih gelar juga Al-Faruq, kegiatan jaya melekat oleh panggilan dia gitu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kami menyambut baik kegiatan yang teman-teman laksanakan. Mudah-mudahan ini yang pernah dirintis di 2012 dengan 2 orang yang melaksanakan, dan sekarang ini mungkin 17 sampai 70, tentunya menjadi sebuah momentum bagaimana memberikan satu edukasi ke masyarakat bahwa mudik Lebaran itu ya kan tidak hanya tergantung pada moda transportasi umum atau moda pribadi yang disampaikan. Ini pun sepeda sebagai salah satu moda transportasi yang bisa kita gunakan. Di samping mungkin kita dapat kesehatan dan juga ini ramah lingkungan, namun kita tetap memperhatikan namanya aspek keselamatan. Bahkan tadi saya terpikir kalau tiap kota ada poskonya, lalu ada koordinasi, harusnya mungkin kami juga diberitahukan, kami bisa bilang ke disub lain supaya memantau. Ketika Bapak nyampe, misalnya begini, tadi saya tanya rombongan atau perorangan itu kan, atau mungkin rombongan sekaligus, nanti tiap kota dia berhenti. Misalnya tripnya Surabaya, lewatnya utara kan, ketika sampai di Brebes selesai 2 orang, lalu Tegal, Pemalang, ya, Pekalongan ya, Semarang gitu ya lama-lama. Saya kayak naik aja lama-lama tahu ya, urutannya gitu kan. Jadi maksud saya kita bisa ini tripnya berangkat, tapi nanti kita pantau tiap kota kabupaten, sehingga kita yakinkan mereka yang mudik itu sampai di tempat tujuan dengan selamat. Mudik itu kan bahasanya artinya mulai diset, ya Pak ya, betul nggak Pak Dodi? Kira-kira tahu nggak mudik nih Henry? Mudik itu mulai diset, pulang dulu gitu kan, pulang dulu nanti balik lagi kerja gitu kan. Tadi sama tuh si Panglima tuh pulang dulu ke Raja, ya kan, baru balik lagi dia berperang lagi gitu kan. Ini kan tentunya sebuah tradisi, dan mudah-mudahan ini menjadi pemicu ya, trigger teman-teman
bukan menjadi satu halangan. Bersepeda di samping untuk kesehatan, kita juga bisa bertemu dengan sanak keluarga dalam rangka mudik lebaran. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ucapkan selamat melaksanakan Idul Fitri. 3 hari lagi kita insya Allah, kalau saya kepinginnya hari Minggu lebarannya gitu kan. Setuju nggak hari Minggu lebarannya? Tapi tadi Pak Menteri bilang nanti mau rapat besok sore ya. Besok mau sidang isbat. Kalau udah ada salah satu bulan yang kelihatan, kata Pak Menteri, itu dinyatakan iya Idul Fitri, kemungkinan antara Muhammadiyah itu sama gitu kan. Syukur-syukur hari Minggu gitu kan ya. Karena kan kemarin cepat tuh. Puasanya hari Sabtu. Iya. Ya mungkin lebarannya hari Minggu gitu kan. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan selamat dan jaga kesehatan, utamakan juga keselamatan sampai di tujuan. Nanti kita punya PIC Pak Dodi yang nanti bisa bantu koordinasikan dengan teman-teman di sub di Jawa Tengah, yang kalau memang nanti Bapak punya posko, kita pun nanti bisa bukan tidak mungkin mengunjungi posko tersebut, walaupun nanti intensitasnya apakah ada yang menjaga atau tidak posko. Kalau tidak, apa yang Bapak gagas ini Bapak berangkatkan, kita monitor berapa orangnya. Dan juga jangan lupa kalau udah sampai laporan gitu kan, takutnya udah sampai nggak ngomong, awat-awatan itu masuk dalam kategori orang hilang gitu. Ini kan bahaya gitu kan. Jadi bukan nggak mungkin gitu kan, asal lapor Pak kami sudah sampai gitu kan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya mohon maaf apabila hal yang kurang berkenan dalam penyambutan ini, dan mudah-mudahan